Cerita diawali dengan pria bernama Roberto yang sedang mengunjungi sebuah bengkel mobil. Mekanik lalu memberitahu jika mobilnya sekarang sudah diperbaiki dan hampir seperti mobil baru setelah mengganti bagian yang rusak. Roberto berterima kasih kepadanya dan menandatangani tanda terima, kemudian berkeliling kota. Namun setelah itu, ia meninggalkan mobilnya di jalan dan pergi begitu saja, seolah-olah mobil itu bukanlah miliknya. Sementara putri remaja Roberto bernama Alejandra terlihat sedang menghabiskan waktu di pantai. Kini, Roberto dan Alejandra akan pergi meninggalkan rumah mereka di Puerto Vallarta untuk memulai kehidupan baru mereka di Meksiko. Perjalanan di dalam mobil cukup tenang, dengan sedikit percakapan. Suasana tegang mulai terasa saat Alejandra bertanya apa yang terjadi pada mobilnya yang dulu. Roberto berbohong dengan mengatakan jika ia telah menjual mobil tersebut setelah diperbaiki dan sisa perjalanan mereka hanya diselimuti keheningan. Akhirnya, mereka tiba di apartemen baru di Meksiko. Mereka mulai merapikan barang-barang. Di saat yang sama hubungan antara Roberto dan Alejandra terlihat canggung. Saat membongkar barang-barang, Roberto mencoba menyembunyikan perasaannya, tapi jelas terlihat jika ia sedang kesal. Sepertinya ada sesuatu yang buruk telah terjadi, dan keduanya sedang berjuang untuk melupakan masa lalu mereka yang menyakitkan. Di esok hari, Alejandra memulai sekolah barunya. Ia merasa gugup dan tidak yakin di mana ia harus duduk. Saat istirahat, kepala sekolah menjelaskan pada Alejandra tentang peraturan sekolah yang ketat, termasuk tes wajib narkoboy untuk semua siswa. Alejandra pun setuju dan menyediakan sampel urinnya. Saat makan siang, sekelompok teman sekelas mendekatinya dan mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Jose, Camila, Javier, Irin dan Manuel. Pada awalnya mereka tampak ramah, tapi pertanyaan mereka dengan cepat berubah menjadi personal. Mereka bertanya mengapa Alejandra pindah ke tempat ini, apa pekerjaan ayahnya, serta pertanyaan pribadi lainnya. Alejandra mencoba menjawab dengan sopan. Ia menyebutkan kecintaannya pada olahraga selancar dan rencana ayahnya untuk membuka restoran makanan laut. Meskipun Alejandra sudah berusaha menjawab, mereka tertawa mengejek dan bersikap meremehkan Alejandra. Kemudian, kelompok tersebut mengajak Alejandra nongkrong sepulang sekolah. Alejandra menelpon ayahnya untuk meminta izin ketika Roberto sibuk dengan restorannya. Tapi di sisi lain ia senang karena Alejandra telah memiliki teman sekolah. Alejandra pun bergabung dengan mereka di rumah Jose. Saat anak laki-laki bermain video game, para gadis berbincang hangat. Camila dengan santai mengakui jika ia menggunakan ganjes dan berkata mungkin tes narkoboynya akan positif. Ia menjelaskan bahwa sekolah menawarkan program rehabilitasi sebagai pengganti hukuman yang ketat. Ia juga berkata bagaimana beberapa siswa menyontek saat ujian, serta menukar sampel urin mereka agar terhindar dari pemeriksaan narkoboy. Pada malam hari, Alejandra menghabiskan waktu bersama ayahnya, tapi hubungan mereka tetap jauh. Dalam keheningan mereka menonton film sebelum menuju tempat tidur. Keesokan harinya, Roberto mendapatkan masalah di tempat kerja, di mana asisten kokinya berjuang keras dengan tugas-tugas dasar, hingga membuat Roberto frustasi dan ia pun meninggalkan pekerjaannya lebih awal. Pada hari berikutnya, Roberto menerima panggilan dari sekolah Alejandra yang memberitahunya bahwa tes narkoboy milik Alejandra positif. Di dalam mobil, Roberto dengan tenang menghadapi Alejandra, dan Alejandra mengakui jika ia telah merokok selama 3 bulan. Alih-alih memarahinya dengan kasar, Roberto meminta Alejandra untuk berhenti berbuat nakal. Alejandra berjanji untuk berhenti, dan mereka melupakan kejadian tersebut. Ketika Alejandra menghabiskan waktu dengan teman sekelasnya, Roberto berjuang secara emosional seolah masih berduka. Ia meninggalkan pekerjaannya, dan akhirnya pulang lebih awal lagi untuk beristirahat di rumah. Malam itu, Alejandra bertanya apa yang terjadi, dan Roberto bercerita tentang pekerjaannya yang cukup membuatnya frustasi. Alejandra pun pergi ke restoran untuk membantu asisten koki. Ia menunjukkan keahlian memasaknya yang sejak kecil ia dapatkan dari sang ayah. Lalu, Roberto membawa Alejandra berbelanja, tapi Alejandra tetap menjaga jarak, sehingga sulit untuk mengetahui apakah Alejandra senang dengan kehidupan baru mereka. Di tempat lain, Roberto mengunjungi kantor asuransi. Petugas bertanya mengapa Roberto belum melapor mengenai pemakaman istrinya bernama Lucia, hingga terungkap jika istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil di Puerto Vallarta. Roberto belum sanggup membicarakan hal itu, dan menolak tawaran petugas agar melakukan konseling psikologis untuk Alejandra.
Sementara, Alejandra menghadiri sebuah pesta di rumah teman yang kaya raya. Camila menjelaskan dinamika romantis kawan-kawannya yang sedang berkencan dan siapa yang naksir seseorang. Malam itu, mereka bersantai di dalam jacuzzi sambil minum dan merokok ganjes. Meskipun Alejandra telah berjanji pada Roberto bahwa ia tidak akan merokok lagi, namun mereka terus memaksanya untuk bergabung. Alejandra menolak, tapi ia hanya minum seteguk alkohol. Jose lalu menggoda Alejandra, dan mereka menyelinap ke kamar mandi untuk berciuman. Ternyata Jose diam-diam merekam momen tersebut di dalam ponselnya, dan Alejandra mulai mengetahui hal itu tapi ia tidak menghentikannya. Di pertengahan situasi, Alejandra melihat refleksi dirinya di cermin. Ia merasa tidak nyaman, hingga ia menghindari melihat bayangan dirinya sendiri. Di rumah, Roberto bertanya pada Alejandra tentang bagaimana akhir pekannya. Roberto curiga jika Alejandra telah menghabiskan waktunya dengan seorang remaja laki-laki, tetapi Roberto tidak mau bertanya lebih banyak. Tak lama berselang, Alejandra menerima sebuah video dirinya dan Jose di kamar mandi. Terkejut serta merasa malu, dengan cepat Alejandra menutup laptopnya. Keesokan harinya di sekolah, Alejandra menghadapi tatapan penghakiman, serta ejekan dari teman sekelas yang telah melihat videonya. Beberapa orang secara terbuka menunjukkan hal itu padanya, dan membuat komentar kejam. Saat makan siang, Camila dan Irin menjauhkan diri dari Alejandra dan menyalahkan Alejandra atas kejadian tersebut. Di malam hari, Alejandra sengaja memasak makan malam untuk disajikan pada Roberto. Keesokan harinya, penindasan semakin parah, karena para siswa mulai saling bertukar tulisan cercaan untuk Alejandra. Saat istirahat, Manuel dan Javier masuk ke kamar mandi perempuan untuk mengganggu Alejandra. Frustasi dan ketakutan, Alejandra kabur sambil meraih salah satu ponsel mereka dan membantingnya ke lantai. Kejadian itu mengharuskan mereka bertemu dengan kepala sekolah, dan Roberto juga dipanggil ke sana. Manuel berbohong dengan mengatakan jika mereka sedang bekerja dalam sebuah proyek sekolah, dan Alejandra bereaksi berlebihan. Untuk melindungi ayahnya dari rasa malu, Alejandra pun akhirnya mengikuti alur cerita Manuel. Namun Manuel menuntutnya agar mengganti dengan ponsel baru, dan menuduhnya jika Alejandra telah merusak ponselnya tanpa alasan yang jelas. Di rumah, Roberto mencoba berbicara dengan Alejandra, tapi Alejandra hampir tidak mau merespon. Alejandra tampak menjauh dan bersikap dingin. Ketika Roberto bertanya mengapa Alejandra bertindak seperti itu, Alejandra menghindari ayahnya dan masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya penindasan masih berlanjut, dan beberapa siswa menggambar serta membuat lelucon tentang Alejandra. Kini Alejandra merasa sendirian, sementara Jose tetap populer dan tidak terpengaruh oleh apapun. Jose mencoba berbicara pada Alejandra, tapi hal ini malah memperburuk keadaan dengan Camila, karena dengan jelas Camila menyukai Jose. Video tersebut telah menyebabkan Camila semakin tidak menyukai sosok Alejandra. Saat makan siang, Camila dan Irin mengundang Alejandra ke sebuah pesta, dengan harapan untuk memperbaiki persahabatan mereka dan Alejandra pun setuju. Di sore hari, saat bersiap-siap di rumah Camila, para gadis memaksa Alejandra untuk mengenakan gaun terbuka. Saat Alejandra merasa ragu, mereka mengejeknya dan bersikeras bahwa gaun itu membuatnya terlihat cantik. Mereka juga mengambil foto Alejandra tanpa meminta izin terlebih dulu. Mereka terus bercanda jika Jose akan menyukainya, hingga membuat Alejandra sangat kesal, tapi para gadis itu terus menggoda Alejandra. Ketika Alejandra mencoba untuk pergi, mereka berubah menjadi kejam. Camila menamparnya, dan dengan bantuan Irin mereka memotong rambut Alejandra menggunakan gunting. Alejandra yang sakit hati mengunci dirinya sendiri di kamar mandi. Ia pun menangis saat menatap refleksi dirinya di cermin. Kini, hidupnya terasa seperti mimpi buruk dan mungkin akan semakin parah. Keesokan harinya, pembulian masih berlanjut ketika Manuel dan Javier mendekati Alejandra di kelas sambil mengejeknya. Manuel mengambil cincin Alejandra lalu mengantonginya. Kesal dan lelah dengan intimidasi, Alejandra merebut cincinnya kembali dan memukul wajah Manuel. Di sore hari, Alejandra pulang ke rumah dan berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan tak karuan atas semua kejadian yang ia alami. Ponselnya berdering, dan itu sebuah panggilan dari salah satu keluarganya. Mereka mengatakan pada Alejandra bahwa mobil ibunya yang seharusnya sudah dijual telah ditemukan terlantar di jalanan dan masih terdaftar atas nama ayahnya. Kabar ini sangat mengejutkan Alejandra. Ia pun lalu pergi menemui ayahnya untuk menemuinya. Ketika si ayah mengakui jika hal itu benar, Alejandra merasa dikhianati serta merasa sangat terluka.
Kembali ke rumah, Alejandra memikirkan tentang kejadian kecelakaan tragis yang telah merenggut nyawa ibunya. Kenangan pun membanjiri kembali pikirannya, dan rasa sakitnya begitu terasa dalam. Di hari berikutnya, Alejandra pergi ke sekolah dan memberi Manuel ponsel baru seperti yang ia minta. Alejandra menghabiskan waktunya dengan berenang sendirian sebelum ia kembali ke kelas. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan Alejandra pernah memberitahu hal tersebut pada kelompok itu saat pertama kali bertemu. Tapi alih-alih merayakan ulang tahun Alejandra, mereka malah menggunakan hari spesial Alejandra sebagai cara untuk mempermalukan Alejandra. Setelah pelajaran usai, teman-teman sekelasnya mengelilingi Alejandra hingga membuatnya tidak mungkin untuk pergi. Seseorang membawa kue ke hadapannya, dan dengan sinis mengatakan jika kue itu dibuat spesial untuknya. Mereka mengolesi kue ke seluruh wajah Alejandra, dan Camila menjadi tokoh utama yang kejam. Pada akhirnya mereka mendorong wajah Alejandra ke dalam kue serta mempermalukan Alejandra. Alejandra merasa sakit dan muntah-muntah, sementara mereka meninggalkan Alejandra sendirian. Di malam itu Alejandra sudah pada titik akhir. Ia memutuskan untuk meninggalkan Meksiko dan kembali ke Puerto Vallarta. Alejandra bahkan membeli tiket bis, tapi pada akhirnya ia berubah pikiran dan pulang kembali ke rumah. Ayahnya telah menyiapkan makan malam spesial untuk ulang tahunnya. Namun hubungan mereka yang berjarak membuat mustahil bagi Alejandra untuk merasakan kasih sayang serta dukungan dari sang ayah. Di hari berikutnya, para murid pergi bermalam bersama guru dalam rangka trip sekolah. Di dalam bis Alejandra duduk sendirian, menghindari Jose yang mencoba berbicara dengannya. Alejandra membencinya dan menyalahkan Jose atas semua rasa sakit yang ia alami. Tiba dari perjalanan, Alejandra ditempatkan di sebuah ruangan dengan dua gadis yang sama saja seperti pengganggu lainnya. Mereka sengaja mengunci Alejandra di kamar mandi dengan menghalangi pintu menggunakan meja rias. Saat ia terjebak di dalam, mereka mengecek barang-barang Alejandra dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Alejandra terjebak di kamar mandi selama berjam-jam hingga tak berdaya dan sendirian. Di malam hari, seluruh kelas berpesta serta minum sangat banyak dan bertindak sesuka hati. Jose dan Camila berciuman di depan semua orang, sementara yang lain berperilaku sangat liar. Kemudian pada malam hari, Javier melakukan tindakan tidak senonoh pada Alejandra dan tanpa malu menceritakannya kepada Manuel. Di tengah malam, mereka pergi ke pantai untuk menikmati api unggun. Mereka menyeret Alejandra, meskipun ia kelelahan secara fisik dan emosional. Pembulian tidak berhenti sampai di situ. Mereka memaksa Alejandra minum alkohol serta menyiramkan minuman itu ke wajahnya. Mereka mempermalukan Alejandra dengan mengencinginya hingga membuatnya menangis di depan semua orang. Para gadis merasa jijik padanya, lalu dengan tega mereka mendorong Alejandra ke laut sambil tertawa. Sementara, Alejandra yang sudah sangat lemah terbawa jauh ke dalam air. Semuanya sudah terlambat saat mereka menyadari kekejaman yang telah mereka lakukan. Mereka berpikir jika Alejandra telah tenggelam, dan mereka pun mencarinya dalam kepanikan. Mereka memanggil namanya, tapi Alejandra tidak ada dimanapun. Merasa ketakutan mereka berkumpul di dekat api unggun, mencoba mencari cara untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada Alejandra. Namun ternyata Alejandra tidak tenggelam, ia berhasil menarik dirinya keluar dari air jauh dari para gerombolan. Keesokan paginya saat para siswa bersiap meninggalkan tempat itu, Bu Guru mencatat kehadiran para siswa dan menyadari jika Alejandra telah hilang. Karena khawatir, Bu Guru menggeledah kamarnya dan segera curiga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Pak Guru menanyai para siswa. Mereka mengatakan mereka sedang bermain di tepi laut ketika Alejandra menghilang. Tanpa menanyakan lebih lanjut, guru itu pun percaya begitu saja. Mereka lalu memberitahu ayah Alejandra bahwa putrinya telah hilang. Pihak berwenang mulai melakukan pencarian di perairan, sementara Roberto dengan cepat pergi ke pantai untuk mencari putrinya. Di sisi lain, Alejandra sudah berada di stasiun bis dan membeli tiket ke Puerto Vallarta. Kali ini Alejandra tidak ragu, ia naik bis dan segera pergi dari sana. Sementara itu di pantai, Roberto mencari keberadaan putrinya tanpa lelah. Diliputi kesedihan dan rasa bersalah, ia mengajukan laporan orang hilang pada polisi dan melaju dengan mobilnya tanpa tujuan di sekitar kota berharap bisa menemukan Alejandra. Ketika Alejandra tiba di Puerto Vallarta, ia pergi ke rumah yang pernah ia tinggali bersama orang tuanya dulu. Rumah itu sekarang sedang direnovasi dan dalam keadaan kosong. Alejandra menyelinap masuk ke dalam melalui jendela dapur dan pergi ke kamar tidur lamanya lalu berbaring di tempat tidur masa kecilnya
hingga akhirnya ia merasakan kedamaian hati. Di malam hari, Roberto kembali ke rumah setelah pencarian yang panjang dan menemukan sebuah CD yang terselip di bawah pintu. Roberto yang penasaran segera memutar CD itu di laptopnya. Apa yang ia lihat membuatnya terdiam dalam penderitaan. Ia terkejut dengan video Alejandra dan Jose, dan sebagai ayah ia pun merasakan penderitaan putrinya yang telah melewati peristiwa yang begitu sulit. Keesokan paginya, Roberto pergi ke sekolah Alejandra dan menunjukkan video itu kepada kepala sekolah. Jose dipanggil ke kantor lalu ditanyai tentang Alejandra. Ia mengakui merekam video, namun menolak mengirim video itu pada siapapun. Ia mengatakan jika hanya bersenang-senang saja, dan Alejandra pun telah menyetujuinya. Para siswa lain juga dipanggil, hingga semua perundungan terungkap sepenuhnya. Kekacauan terjadi saat kelompok itu saling menyalahkan satu sama lain, karena menyebarkan video penyiksaan Alejandra. Malam itu, Roberto melanjutkan pencarian Alejandra. Ia mengemudi tanpa tujuan hingga kelelahan, dan memaksanya untuk berhenti hingga tertidur di mobil. Keesokan harinya saat Jose sedang diantar ke sekolah oleh sopirnya, Roberto melihat mobil Jose dan mengikutinya. Di lampu merah ia melompat keluar, menarik Jose dari kursi belakang lalu memaksanya masuk ke dalam mobil sambil mengancamnya jika ia menolak. Roberto menculik Jose, ia membawa Jose ke lokasi terpencil dan menginap di sebuah motel. Ia mengikat tangan Jose di belakang dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Tapi amarahnya belum padam, Roberto pun memaksa Jose masuk ke dalam perahu yang telah disiapkan sebelumnya dan membawanya jauh ke tengah laut. Jose memohon belas kasihan, tetapi Roberto dikuasai oleh amarah. Ia meyakini bahwa Alejandra telah meninggal karena perundungan dan rasa malu yang disebabkan oleh video yang tersebar luas. Roberto merasa telah kehilangan segalanya. Pertama istrinya, dan sekarang putrinya Alejandra. Roberto kemudian melemparkan Jose ke laut tanpa ragu, dan ia terus melanjutkan mengemudikan perahunya. Wajahnya kosong, seolah tenggelam dalam pikiran atas apa yang telah ia lakukan. Tanpa sepengetahuan Roberto, Alejandra nyatanya masih hidup dan dalam keadaan aman di Puerto Vallarta, yaitu tempat di mana Alejandra benar-benar menemukan kedamaian dalam hidupnya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.